Ketika dia mati, orang cek siapa dia. Oh, ternyata ini adalah orang yang menghina Habib Rizik. Satu lagi, ya, orang yang menghina, melecehkan ulama Habib Rizik dalam hal ini juga akhirnya matinya tenggelam, ya, mengenaskan pemirsa. Kita sering mendengar kata-kata dari para ustadz kita bahwa daging ulama itu beracun. Artinya, kalau ada orang mencoba untuk mengganggu, apalagi mencelakai, menghina, dan lain sebagainya, biasanya akan memberikan dampak yang luar biasa. Para ulama ini adalah para pewaris Nabi, dan karena itu layak dia juga mendapatkan perlindungan yang lebih daripada manusia biasa. Sebetulnya sangat aneh, ya, sebetulnya sangat aneh. Sebuah bangsa di mana mayoritas mutlaknya beragama Islam, ya, ada orang-orang yang minoritas ini, ya, menghina ulama. Itu aneh sekali. Dan mereka sepertinya kayak kebal hukum, karena orang-orang yang menghina ini tidak ada yang pernah mendapatkan hukuman atau apa begitu, ya, seolah-olah seperti itu. Dan sebetulnya dibutuhkan tingkat kebodohan tertentu bagi orang, bagi suatu entitas menghina ulama. Sebetulnya sangat aneh, dan apa sih untungnya begitu, ya, menghina seorang ulama besar seperti Habib Rizik itu? Gak ada untungnya. Apa coba? Ya, enggak orang terkenal juga. Ini justru dikenal orang, masuk berita ketika dia mati. Kartunis penghina Habib Rizik dilaporkan tewas tenggelam. Seorang kartunis yang dianggap pernah menghina Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI Habib Rizik Syihab dilaporkan tewas tenggelam. Informasi dihimpun hidayatullah.com. Beberapa waktu lalu, warga Karimun Jawa menemukan mayat seorang laki-laki di bagian Pulau Kemujan, Karimun Jawa, Jepara, Jawa Tengah. Mayat ini ditemukan oleh Yono, 35 tahun, seorang nelayan yang sedang mencari ikan di Takak Moncong, Turut Desa Kemujan. Saat ditemukan, mayat korban sudah dalam kondisi mengenaskan. Kapolsek Karimun Jawa menyatakan pihaknya mendapatkan laporan tersebut dan segera melakukan upaya evakuasi. Saat ditemukan mayat tersebut tidak diketahui identitasnya, pihak baru bisa mengidentifikasi korban setelah mencocokkan beberapa informasi yang ada. Mayat yang ditemukan tersebut akhirnya diketahui bernama John Tarumanegara Putra, seorang wisatawan asal Jakarta. Saat melakukan kegiatan snorkeling atau menyelam di perairan Kemujan, pria ini dilaporkan tenggelam dan terseret arus dan tidak ditemukan. Jasad John ditemukan kali pertama oleh Yono, seorang nelayan yang sedang mencari ikan. Temuan tersebut kemudian dilaporkan ke Polsek Karimun Jawa guna dilakukan evakuasi. Saat ditemukan oleh nelayan yang sedang mencari ikan di Takak Moncong, Desa Kemujan, kondisi jenazah sangat mengenaskan. Diketahui John Tarumanegara Putra kerap kali melontarkan konten bernada hinaan terhadap Habib Rizik di media sosial Facebook. Sebelum Soekarno mengumumkan proklamasi, dia datang ke mana dulu? Dia datang ke rumah Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Soekarno nginep 4 bulan di rumah Habib Ali. Sebelum proklamasi, Soekarno datang ke rumah Habib Ali. Apa kata dia? Habib, saya mau minta doa, saya mau minta restu, saya ingin umumkan proklamasi Indonesia. Apa kata Habib Ali? Ya Soekarno, umumkan sekarang juga kemerdekaan Indonesia. Dan yang pertama kali mengibarkan bendera Indonesia setelah kemerdekaan siapa? Yaitu Kuitang, saudara. Syekh Faraj bin Marta. Beliau yang menyediakan rumahnya untuk dijadikan tempat proklamasi kemerdekaan, saudara. Sampai Ibu Fatmawati menjahit bendera merah putih di mana? Di rumah Syekh Faraj bin Marta. Wah, Masya Allah, kalau kita lihat jasanya para ulama, jasanya para habaib, sampai-sampai saudara, ayah dari guru kita Al-Habib Husain bin Syahab, ayah dari Habib Rizik, beliau ketika pada suatu saat dia datang ke tempat basecampnya Belanda, diambil senjata-senjata tentara Belanda untuk diberikan kepada
kepada kaum muslimin yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Sampai pada akhirnya Al-Habib Hussein ditembak belakangnya dan beliau gugur sebagai pahlawan di negara Indonesia. Saya mau tanya, semua habaib di Indonesia berjasa atau tidak? Berjasa atau tidak? Siap jaga ulama, siap jaga habaib. Takbir. Ketika orang itu dengan emosinya, dengan kebenciannya apalagi menghujat seorang ulama sebesar katakanlah Habib Rizik Syihab itu, maka yang terjadi adalah seperti ini. Dan ini sebetulnya adalah pelajaran bagi orang-orang yang hidup, yang semula itu menghina Habib Rizik, itu bagusnya itu segera bertobat. Ya, bagusnya itu segera bertobat. Syukur-syukur bisa berubah arah. Ya, yang dulu mungkin menghina karena tidak taunya, kemudian dia tobat, belajar agama dengan baik, mempelajari Al-Quran dengan baik, mempelajari Islam dengan baik, sehingga dia tahu, oh kenapa sih ulama seperti Habib Rizik ini banyak dicintai oleh umat Islam, karena lurus. Dia dakwah tidak minta proyek. Habib Rizik mana minta proyek? Nggak ada. Sejak zaman Bung Karno, saya sudah gini tangan saya kalau pidato. Saya tahu kekejamannya PKI itu. Saya kemana-mana tidak pernah pisah dengan pedang. Saksinya ada Masudi Baitowi, dia ada di Indramayu itu. Kalau sekarang kita disuruh minta maaf, maaf. Engkau PKI yang minta maaf dulu kepada kita. Engkau yang minta maaf dulu. Baca sejarah tahun 48, pemberontakan Madiun. Berapa ribu ulama yang kau bunuh? Lalu 65, berapa yang kau bunuh? Anehnya kok kita disuruh minta maaf, engkau minta maaf. Kalau seandainya Habib Rizik ada perbedaannya, tolong diundang ke istana. Kalau Sukarnaun ada perbedaan dengan pemerintah, tolong undang ke istana. Mari kita berdebat. Rakyat menyaksikan mana yang membela rakyat, mana yang tidak membela rakyat. Tapi Habib Rizik itu lurus, dan karena lurus itu dia berani kritis, ya, berani kritis menghadapi apapun. Untuk apa? Kenapa dia kritis? Salah satu yang sangat penting adalah menjaga supaya bangsa ini, rakyat Indonesia ini berada dalam jalur yang benar dan tidak ditipu oleh para koruptor. Ya, yang paling tersinggung kan sebetulnya para koruptor. Betul-betul panas dia. Para koruptor ini menghadapi kritik yang ada yang disampaikan oleh Habib Rizik. Kira-kira kata-kata saya ini kasar, menyinggung perasaan atau mengingatkan tentang kekuasaan? Mengingatkan tentang kekuasaan. Wahai bupati-bupati seluruh Indonesia, wahai camat-camat, gubernur-gubernur, kalian punya kekuasaan akan hilang paling lama 2 periode, itu pun kalau ada yang milih. Paling lama 2 periode, itu pun kalau tidak ditangkap KPK. Mumpung tanda tangan masih laku, mumpung APBD masih di tangan. Kalau ada DPR yang tidak setuju, kita doakan cepat mati. Ketika orang menghina ulama, itu sama dengan menghina ilmu. Dan ketika orang menghina ilmu, sama seperti orang gila. Dan orang gila sebetulnya sudah tidak punya rohani yang sehat sama sekali. Ya, dia blegernya saja, tubuhnya saja seperti manusia, tetapi mungkin kehidupannya tidak bisa dibedakan dengan hewan dan lain sebagainya. Kata-katanya tidak bisa dikontrol. Datangi majelis apapun yang mengajak kerukunan. Ini zaman proxy war, zaman perang urat saraf, banyak adu domba di mana-mana. Saya ulangi ceramah ini, mungkin beberapa saat yang lalu banyak orang-orang yang tidak hadir. Dulu zaman Pak Soeharto digulingkan dengan peristiwa reformasi, dengan harapan masyarakat akan menjadi makmur, harapan masyarakat akan menjadi nikmat, seneng, ekonomi maju. Maka dengan digulingkan Pak Soeharto peristiwa reformasi, ya akhirnya ekonomi tambah gak karu-karuan. Terus mulai Pak Habibie digulingkan dengan harapan lebih baik lagi. Terus lagi mulai Mbah Gus Dur menjadi presiden, ya digulingkan. Ini mencoba Indonesia akan diruntuhkan. Hati-hati Pak, berulang kali Indonesia ini akan diruntuhkan.
mulai zamannya Pak Harto sampai zamannya B.J. Habibie, zamannya Mbah Gus Dur, terus ini zamannya Pak Jokowi. Hati-hati, presiden kita bagaimanapun juga harus kita jaga. Allahumma sholli ala Muhammad. Harus dijaga. Jangan kita untuk berkhianat kepada pemerintahan yang sah yang sudah kita sepakati. Tiang Jawi, segenap bangsa Indonesia harus belajar dari negara-negara Arab. Negara Arab itu runtuh, Libya, Libanon, Irak, Syam, semua masyarakatnya dihasut untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Apa jadinya? Sekarang Libya hancur, Irak hancur. Belum tentu dia ngerti apa sih sebetulnya arti dari penghinaan itu. Tetapi karena kebodohannya, karena emosinya, membela seseorang atau satu kelompok atau satu partai atau apa, tapi sampai seperti ini menjadikan dia itu jadi korban. Apa juga yang didapat ketika dia mati seperti itu? Nggak ada. Mereka anak cucuku, mereka keturunanku, mereka diciptakan dari darah dagingku. Maka celakalah orang-orang yang mendustai kemuliaan mereka. Allah. Barang siapa yang cinta kepada mereka, maka Allah akan cinta kepadanya. Dan barang siapa yang membenci mereka, lembetnya Nabi, maka dia akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah takbar. Makanya saudara, orang yang membenci Habib Rizik bukan hanya berhadapan dengan FPI saja, tapi orang yang membenci Habib Rizik berhadapan dengan seluruh umat Islam yang ada di muka bumi ini. Saudara, takbar. Siap bela Allah, siap bela Nabi, siap bela Quran, siap bela Islam, siap jaga ahlul baitnya Nabi, siap pertahankan Islam. Semua angkat tangan, semua takbar, takbar, takbar. Nanti kalau diteror bagaimana? Lawan. Nanti kalau diancam bagaimana? Kalau diancam dibunuh bagaimana? Kalau bini minta cerai bagaimana? Lawan. Betul, betul, takbar. Ya, ini satu bentuk peringatan yang sangat penting bagi orang-orang yang berbuat zalim, terutama kepada ulama-ulama itu. Kalau nggak bisa berbuat baik kepada ulama, diam aja, ya, diam aja seperti orang biasa saja, karena memang tidak tahu gitu. Atau mungkin karena beragama lain, tapi sekalipun beragama lain benci kepada ulama, ya kena kasusnya seperti ini. Ini peristiwa-peristiwa yang seharusnya tidak terjadi dalam suatu negara di mana mayoritasnya itu mutlak adalah Islam, tetapi di Indonesia banyak terjadi, dan karena itu juga mungkin akan banyak orang yang kena mubalahnya Habib Rizik dan ulama-ulama lurus, ya, yang dihina, yang dinistakan oleh orang-orang ini.